negara kecil tapi boleh maju. Jadi intinya di sini, memilih seorang pemimpin itu biarlah pemimpin yang betul-betul menjiwai rakyat, yang betul-betul ingin menjadikan negaranya itu maju. Seperti mana yang ada di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Jika dipikirkan secara logik, negara kecil mudah untuk ditadbir dan dimajukan berbanding dengan negara yang besar. Negara besar pula cenderung memiliki tantangan internal yang lebih kompleks dengan populasi yang lebih besar. Negara besar mungkin menghadapi masalah sosial, masalah ekonomi dan politik yang lebih beragam dan kompleks. Di sisi lainnya pula, negara kecil mungkin memiliki tantangan yang lebih terkonsentrasi dan fokus pada pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan integrasi sosial. Tapi, teori ini tidak berlaku pada negara Indonesia. Kenapa saya katakan begitu? Coba kita lihat. Jika dibandingkan dengan Timor Leste, setelah 21 tahun pisah dari Indonesia, hari ini Indonesia lebih maju jika dibandingkan dengan Timor Leste. Sedangkan luas kawasan Indonesia itu lebih besar dan penduduknya lebih ramai ketimbang Timor Leste. Nah, ini bukan tujuannya untuk merendah-rendahkan satu-satu negara, tetapi kita coba ambil positifnya. Bagaimana Indonesia, negara yang besar, bisa mengatur negaranya dengan sistematik. Dan hari ini kita dapat melihat bagaimana Indonesia di mata internasional. Indonesia sangat disegani dan dihormati. Banyak juga pencapaian-pencapaian yang dikecapi Indonesia dan banyak juga negara yang ingin meniru cara Indonesia bagaimana bisa menjadikan negaranya begitu stabil. Nah, di sini dikatakan setelah 21 tahun pisah dari Indonesia, Presiden Timor Leste kaget melihat kemajuan kota Ambon disulap Presiden Jokowi. Jadi ini video dari channel Remedial Script. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe lagi, boleh subscribe channelnya. Jadi kita melihat bagaimana pembangunan yang telah dilakukan oleh Indonesia berbanding dengan Timor Leste, guys. Jadi langsung kita saksikan klip video ini bersama-sama. Jom. Remedial Script. Terpisahnya Timor Leste dari Indonesia banyak perbezaan saat 21 tahun yang lalu atau 20 Mei 2002, Timor Leste secara resmi diakui sebagai negara merdeka. Mereka mengakui setelah sendiri, mengadakan jajak pendapat atau referendum pada 30 Agustus 1999 yang lalu. Negara yang dulunya merupakan provinsi Timor Timur ini terletak dekat dengan kota Ambon yang berada di Provinsi Maluku. Timor Leste dengan Dili sebagai ibu kotanya mengandalkan minyak bumi sebagai sumber pemasukan. Di sini banyak berbeda minyak bumi, dengan guys. Ambon yang dikenal dengan tambang nikel dan pariwisatanya. Lalu kira-kira seperti apa perbandingan kota Ambon dan Dili saat ini? Mari kita simak ke videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita melihat sejarah berdiri. Timor Leste merdeka dari Portugis pada 30 November 1975. Hanya selang 9 hari, Indonesia melakukan invasi ke wilayah Timor Leste dan menjadikannya sebagai provinsi ke-27 Indonesia. Saya nampak kalau macam ini masuk di Indonesia pasti sama-sama maju tuh kan, guys. Macam sekarang tengok Kalimantan pun begitu jauh ya, dari Jakarta ke Kalimantan dapat dibangunkan satu kota baru ya. Di mana Indonesia memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan. Tengok di sana pun dibangunkan. Dalam perjalanannya, banyak warganya yang ingin keluar dari NKRI. Mereka beranggapan budaya Indonesia berbeda dengan mereka. Mereka juga beralasan Indonesia selama ini dijajah oleh Belanda, sementara mereka dijajah oleh Portugis. Pada 1991 terjadi juga pembantaian Santa Cruz oleh tentara Indonesia yang menewaskan 200 warga Timor Timur yang membuat tekad mereka untuk memisahkan diri semakin kuat. Hingga pada 30 Agustus 1999 atau pada masa Presiden B.J. Habibie, Timor Timur melakukan jajak pendapat yang hasilnya sebagian besar warganya ingin keluar dari Indonesia. Singkatnya, pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Leste diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat oleh PBB.
penduduk. Oh, orang mengambil keputusan untuk pisah dari Secara Indonesia ya? keseluruhan, Timor Leste memiliki penduduk sekitar 1,39 Oh, juta iya, jiwa ramai. pada Mei 2023. Sementara jumlah penduduk yang bermukim di ibu kota Dili berada di angka 234.026 jiwa per 2022, Oh. dengan kepadatan penduduk mencapai 89 per kilometer persegi dan 32,8% warganya tinggal di perkotaan. Oh. Sementara kota Ambon memiliki jumlah penduduk sekitar 387.000 jiwa berdasarkan data 387.000. tahun 2022. Dengan rincian 194.231 laki-laki dan 192.871 Lebih perempuan, kurang sama lah. dengan indeks pembangunan manusia atau IPM yang terbilang tinggi, yakni sebesar 80,84. Oh, Budaya. budaya. Dili Timor ataupun Leste. Timor Leste secara umum memiliki banyak suku dan budaya yang beraneka ragam. Di sana ada Tais, yakni pakaian tradisional yang sakral yang hanya dikenakan oleh orang-orang berpengaruh seperti liurai atau raja, Oh. dan dalam upacara-upacara penting. Kain ini dibuat dengan alat tenun Tenunan. tradisional yang biasa disebut soru atau songket. Oh, Selain itu, bersongket mereka orang juga sana. memiliki banyak tarian. Yang paling dikenal ialah tari bidu, tari likurai, dan tari tarian tebe. tradisional orang ya. Sama halnya dengan kota Ambon yang juga punya berbagai budaya dengan latar belakang yang berbeda-beda. Oh. Balieu merupakan nama rumah adat suku Ambon. Para pria suku Ambon biasanya memakai pakaian adat berupa setelan jas berwarna merah dan hitam, baju dalam yang berenda dan ikat pinggang. Sementara wanitanya memakai baju cele atau pakaian adat sejenis kebaya pendek. Tari bambu gila yang selama ini kita kenal merupakan tarian khas orang Ambon. Oh. Bahasa dan agama. Sebagai negara bekas jajahan Portugis, tentu bahasa yang resmi diakui di Timor Leste ialah bahasa Tetum dan bahasa Portugis. Walaupun demikian, orang Timor Leste juga kerap menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Oh, orang bahasa. Sementara Inggris. orang Ambon biasanya menggunakan bahasa Melayu Ambon sebagai bahasa utama di kota ini. Oh, Adapun menurut Melayu survei Ambon. 2015, di Dili dan Timor Leste mayoritas penduduknya menganut agama Katolik dengan jumlah penganut mencapai 97,6%. Lalu diikuti Protestan 1,96% dan Islam Wah, sedikit dia 0,44%. Islam sana. Sementara Ambon 57,99% warganya Protestan. menganut agama Kristen Protestan, Katolik 2,40%, Islam 38,77%, Hindu 0,13%, Buddha 0,04%, dan agama atau kepercayaan lainnya Ramai ya. sebesar 0,67%. Yang paling diingat tentu kasus kerusuhan antar umat beragama yang terjadi di Ambon pada 1999. Oh, ada case ya. Tapi saat ini baik Kristen ataupun Islam sudah berdamai dan toleransi satu sama lain. Oh. Sektor unggulan. Timor Leste sangat bergantung pada industri pertambangan minyak dan gas Pertambangan bumi. minyak. Bahkan dalam 15 tahun terakhir, pendapatan Timor Leste dari sektor ini berada di angka 23 US dollar miliar atau sekitar 329 triliun rupiah. Namun pada 2021 lalu, tersiar kabar yang menyebut kalau cadangan minyak dan gas bumi Timor Leste akan segera habis Oh. dan hanya bisa membiayai negara dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Adik? Hal yang terbilang miris, berbanding terbalik dengan kota Ambon yang memiliki banyak sumber pendapatan, mulai dari tambang nikel, bidang perikanan, sektor kehutanan, hingga pariwisata yang mulai menggeliat seperti pulau-pulau yang terjaga keasliannya, Woi. pantai dan berbagai tempat peninggalan penjajah yang Cantik. bisa menopang ekonomi kota Ambon di masa Kalau mendatang. dimajukan memang cantik kan. Infrastruktur pemerintahan. Di kota Dili jarang terlihat bangunan yang bertingkat tinggi. Iya, Bahkan kan? kebanyakan pemukiman warga juga jauh dari kesan metropolitan. Contohnya di kota ini sebuah apartemen hanya berupa komplek perumahan yang dipoles dengan sedemikian rupa. Kompleks Berbeda gitu. dengan apartemen negara lain yang tinggi menjulang dengan sederet fasilitas dan kemewahan yang Nah, ditawarkan. itulah bezanya. Bahkan istana Presiden Timor Leste Nicolau Lobatu tak lebih mewah dibandingkan dengan gedung Pemkab di beberapa kabupaten di Adik. Indonesia. Sangat miris dan ironis, bila dibandingkan dengan gedung Pemkot Ambon tentu bagaikan bumi dan langit. Meskipun tidak Yo, terlalu bezanya. besar, Balai Kota Ambon memiliki desain bangunan yang klasik tapi tetap terlihat mewah. Oh. Selain itu, interior kantor Pemkot Ambon juga terbilang elegan. Satu yang kurang dari gedung ini, yaitu halaman yang terlalu sempit untuk sekelas kantor pemerintahan provinsi. Sarana kemasyarakatan.
Fasilitas kesehatan di Dili dan Timor Leste sangat mengkhawatirkan. Aduh, begini Di dia sini punya hanya ada satu rumah sakit rumah umum, sakit. satu klinik internasional atau Stanford Klinik Swasta atau DMC, dan klinik Malta. Selain itu tidak ada kereta api di negara ini. Kondisi jalan juga sebagian masih kurang memadai. Apalagi kemampuan telepon serta jaringan internet juga cukup terbatas. Berbeda dengan kota Ambon, kota ini memiliki 3 rumah sakit daerah, 2 rumah sakit milik institusi Polri dan TNI, serta 6 rumah sakit swasta. Jumlah yang sangat cukup untuk ibu kota provinsi ini. Selain itu, di kota ini juga memiliki jaringan transportasi yang sangat bagus. Di sini ada beberapa pelabuhan, 2 terminal angkutan umum, dan 1 bandar udara yang membuat mobilisasi warga Ambon lebih mudah dan cepat tentunya. Secara keseluruhan, Ambon sebagai ibu kota provinsi di Indonesia memang lebih unggul dibandingkan ibu kota negara Timor Leste tersebut. Ibu kota Di sisi provinsi, lain, ibu minimnya kota negara. infrastruktur dan hal minus lain dari Timor Leste sekarang ini jadi bukti bahwa mendirikan sebuah negara adalah hal yang mudah. Yang sulit adalah membangun dan memajukan sebuah negara. Suatu hal yang saat ini belum bisa dilakukan oleh Timor Leste. Kira-kira bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar, and see you on the next video. Nampak ya perbezaan antara kota Ambon dan Timor Leste. Kalau ditengok memang jauh betul dia punya perbezaannya dari segi pembangunan tuh, infrastruktur yang berlaku ya. Kalau di Ambon nampak dia punya level tuh seperti mana ibu kota di Timor Leste. Jadi di sini nampak pembangunan. Maka itu saya katakan kalau dipikir secara logik ya, negara yang kecil memang mudah untuk ditakbir berbanding dengan negara yang besar. Tetapi ini berbeza. Saya tengok di Indonesia ya, negara besar tetapi bisa untuk ditakbir dan dimajukan dengan jelas sekali ya pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan oleh negara besar seperti Indonesia nih. Kalau dibuat perbandingan dengan Timor Leste negara yang kecil, tetapi kalian sudah nampak dan kalian mungkin lebih mengetahui bagaimana suasana yang sebenar ya. Saya hanya melihat melalui media massa macam ini, tetapi di sini nampak kelihatan ya bagaimana pemerintah Indonesia khususnya sekarang ini dipimpin oleh Presiden Jokowi mentakbir negaranya yang sampai penduduknya hampir 300 juta jiwa. 300 juta jiwa, begitu ramai ya, dan terbesar ketiga di dunia kalau tidak silap ya Indonesia ini. Tetapi dia dapat ditakbir, diurus, diatur dengan sistematik dan banyak pembangunan itu seiring ya dilakukan. Dan Indonesia saat ini dilihat di mata dunia sangat disegani dan dihormati. Banyak negara yang ingin bersahabat dengan Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang sekarang ini berkembang yang bakal menjadi negara yang maju. Jadi kalau dikaitkan dengan Timor Leste, negara yang tidak besar tetapi sepatutnya dia dapat mengolah, dapat mentadbir negara itu dengan mudah. Tapi itulah sebenarnya dia bergantung kepada siapa pemimpinnya. Kalau macam Indonesia, negara besar macam manapun tapi dapat diatur negaranya dengan sistematik. Negara kecil tengok macam pemimpinnya gitu. Kita sebenarnya di sini yang saya katakan bukan membeza-bezakan, tetapi kita ambil pengajaran di sini. Bagaimana memilih seorang pemimpin? Kalau kita tengok Brunei Darussalam, negara kecil tetapi negaranya kaya. Jadi tengok kalau Brunei, Timor Leste dengan Indonesia. Di sini ada 3 dimensi kita boleh buat perkiraan ataupun penganalisaan. Indonesia negara besar bisa diatur dengan baik, dengan sistematik, dengan penuh berhema dan juga nampak saat ini sudah kelihatan ya ramai banyak negara yang begitu menghormati negara Indonesia, begitu segan dengan Indonesia ya, dan dari segi ekonomi Indonesia begitu stabil, negara besar. Kalau dibandingkan dengan Timor Leste, negara kecil tapi lihat sendiri bagaimana dia punya kemajuan. Jadi kalau Brunei negara kecil tapi boleh maju. Jadi intinya di sini memilih seorang pemimpin itu biarlah pemimpin yang betul-betul menjiwai rakyat, yang betul-betul ingin menjadikan negaranya itu maju. Seperti mana yang ada di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Jadi adakah selepas ini ada lagi Presiden Jokowi kedua? Begitu ya. Jadi itu soalan
kita saja guys. Jadi apapun nampak ya di sini pembangunan negara Indonesia cukup drastik, cukup menarik ya. Saya sentiasa follow tentang Indonesia, maka itu saya sentiasa membuat reaksi tentang Indonesia karena ada perkara-perkara yang boleh diambilkan pengajaran daripada apa yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, jadi guys, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah ya. Jadi itu saja untuk kali ini. Semoga info ini dapat memberi edukasi kepada kita, dapat memberi sesuatu yang bermanfaat untuk kita sama-sama ya. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saudara.